Pagi itu pukul 09.47 ponselku bergetar karena pesan dari suamiku. Selamat Hari Valentine, sayang. Aku terjebak di lokasi proyek, tidak sabar untuk merayakannya malam ini. Aku cinta kamu, aku sedang berdiri di kantor belakang restoranku. Ketika aku melirik ke ruang makan melalui kaca, jantungku berhenti berdetak. Dia duduk di sana, hanya 2 meja dari kantorku. Dia sedang mencium seorang wanita dengan rambut merah panjang seolah-olah mereka telah melakukannya 100 kali sebelumnya. Aku berdiri, siap untuk berjalan melintasi ruangan langsung ke mejanya. Tapi sebelum aku bisa bergerak, seseorang menghalangi jalanku dan berbisik, "Tunggu. Aku tahu bagian terpenting bahkan belum dimulai. Aku sangat berterima kasih kamu telah bertahan bersamaku dalam perjalanan ini. Jika cerita ini menyentuh hatimu, beritahu aku di kolom komentar. Dari mana kamu menonton? Kotamu? Provinsimu? Aku ingin sekali terhubung denganmu." Pagi tanggal 14 Februari 2024, hari Rabu yang kelabu, aku tiba di dapur warisan Evie pukul 07.30 pagi, 2 jam sebelum restoran resmi dibuka untuk makan siang. Aku bertekad untuk menghabiskan hari itu menyiapkan menu Valentine spesial yang akan mengingatkan suamiku mengapa dia jatuh cinta padaku. Kantor belakang berbau tepung dan kayu manis dari persiapan pagi. Dan melalui jendela interior yang memisahkan ruang kerjaku dari ruang makan, aku bisa melihat Tante Rini, yang juga bekerja sebagai sous chefku, sedang menata meja saat cahaya pagi menyaring melalui jendela-jendela besar yang menghadap ke Jalan Senopati di Jakarta Selatan. Aku telah memilih gulai kepala ikan dengan kuah santan yang kental untuk perayaan kami malam itu. Hidangan favorit Bima, hidangan yang sama yang kubuat untuknya pada kencan pertama kami 5 tahun lalu. Aku sedang setengah jalan menyiapkan mise en place-ku ketika ponselku bergetar di atas meja yang berdebu tepung tepat pukul 09.47. Layar menyala dengan pesannya, "Selamat Hari Valentine sayang, aku terjebak di lokasi proyek. Tidak sabar untuk merayakannya malam ini. Aku cinta kamu." Sejenak, aku merasakan getaran yang akrab di dadaku, perasaan bodoh penuh harapan bahwa mungkin segalanya akan baik-baik saja. Meskipun ada ketegangan dan jarak yang merayap di antara kami selama beberapa bulan terakhir, aku meraih ponsel untuk membalas ketika sesuatu di sisi lain kaca menarik perhatianku. Gerakan di ruang makan. Kilatan kain biru tua, postur yang akrab yang membuat perutku mulas sebelum otakku bahkan bisa memproses apa yang kulihat. Aku mendongak dari mejaku dan melalui jendela aku melihatnya duduk di meja sudut dekat depan. Kurang dari 10 meter dari tempatku berdiri, lumpuh di balik kaca. Bima sedang duduk di restoranku, di ruang makan dapur warisan Evie. Tempat aku bekerja setiap hari, tempat yang seharusnya dia hindari pagi ini karena dia terjebak di lokasi proyek. Dia mengenakan blazer biru tua yang kubelikan untuknya Natal lalu, yang dengan tambalan siku halus yang katanya membuatnya terlihat berwibawa. Dia bersandar di kursinya dengan kepercayaan diri santai seseorang yang tidak tahu mereka sedang diawasi, tapi dia tidak sendirian. Wanita yang duduk di seberangnya, seorang wanita dengan rambut merah panjang yang cerah bergelombang di atas bahunya, mencondongkan tubuh ke depan, tangannya bertumpu pada lengannya. Kemudian dia berdiri, berjalan mengitari meja, melingkarkan lengannya di lehernya dari belakang, dan menciumnya. Itu bukan ciuman ramah di pipi. Itu bukan ucapan selamat singkat atau perpisahan biasa. Itu adalah ciuman sungguhan, ciuman dalam yang lama yang mengatakan, "Aku tahu setiap inci dirimu," jenis di mana dia memiringkan kepalanya, dan dia mengangkat tangannya untuk menangkup wajahnya, persis seperti cara dia dulu menyentuhku sebelum kami menikah. Ponsel itu terlepas dari tanganku dan berdentang di atas meja kayu. Layarnya masih menyala dengan pesan Bima tentang terjebak di tempat kerja. Waktu seakan membeku dalam sekejap yang tak tertahankan saat aku berdiri tak bergerak di balik kaca, tidak mampu mendamaikan pesan penuh kasih di layar dengan pengkhianatan yang terjadi hanya 2 meja jauhnya di ruang makanku sendiri. Pikiranku dengan putus asa mencoba mencari penjelasan. Mungkin itu bukan Bima. Mungkin aku berhalusinasi karena kelelahan. Mungkin itu kejutan yang rumit. Tapi aku tahu blazer itu. Aku tahu cara dia duduk dengan bahu sedikit condong ke depan ketika dia santai. Aku tahu bagaimana dia menyentuh wajah seseorang ketika dia mencium mereka karena dia dulu menciumku persis seperti itu. Tidak ada keraguan tentang apa yang kusaksikan. Aku hendak mendorong pintu kaca yang memisahkan kantorku dari ruang makan, siap untuk melintasi jarak 10 meter itu dan menghadapi mereka di depan semua orang. Tanganku sudah meraih gagang pintu, pandanganku menyempit ke satu titik kemarahan, yang membara ketika sebuah tangan mencengkeram bahuku dari belakang, dengan kuat tapi tanpa kekasaran. Aku berbalik, jantungku berdebar kencang, dan mendapati diriku berhadapan dengan seorang wanita yang sudah hampir 4 tahun tidak kutemui. Inspektur Dewi Sartika, teman lamaku dari Universitas Indonesia, mengenakan pakaian sipil,
jaket kulit hitam dengan lencana polisinya yang terpasang diam-diam di ikat pinggangnya. Mata gelapnya tenang dan serius, dan ada sesuatu dalam ekspresinya, campuran keprihatinan dan otoritas profesional, yang membuatku terpaku di tempat. "Tunggu," katanya pelan, nyaris berbisik, tapi dengan bobot kepastian mutlak. "Jangan keluar dulu, Anya. Aku tahu bagian terpenting bahkan belum dimulai." Dia tetap memegang bahuku, menahanku di tempat ketika setiap otot di tubuhku berteriak agar aku lari ke sana dan menghancurkan segalanya. Aku menatapnya, pandanganku kabur oleh air mata yang tidak kusadari sudah mengalir di wajahku. Seluruh tubuhku gemetar. "Dewi, apa? Bagaimana?" Suaraku keluar sebagai bisikan tercekat. "Aku sedang minum kopi di bar," katanya, menunjuk ke arah konter belakang di mana sebuah cangkir keramik setengah jadi berada di sebelah koran yang terbuka. "Aku kadang-kadang datang saat hari libur." Aku melihatnya masuk sekitar 20 menit yang lalu. Aku melihat wanita itu menciumnya dan aku melihat wajahmu melalui kaca itu sedetik yang lalu dan aku tahu persis apa yang akan kamu lakukan. Dia meremas bahuku lebih erat. "Anya, jika kamu menghadapinya sekarang, jika kamu keluar ke sana dengan tangan kosong dan tanpa bukti kuat, kamu akan membuatnya waspada. Kamu akan kehilangan kesempatan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dia rencanakan. Percayalah. Aku sudah menangani cukup banyak kasus rumah tangga untuk tahu bahwa pria yang cukup sombong untuk selingkuh di restoran istri mereka sendiri biasanya mampu melakukan hal yang jauh lebih buruk. Aku perlu tahu apa yang sedang terjadi," bisikku, suaraku pecah. Ekspresi Dewi sedikit melunak. "Kalau begitu, pulanglah," katanya dengan tegas. "Pergilah sekarang juga saat dia pikir kamu masih di sini bekerja. Periksa barang-barangnya, kantornya di rumah, komputernya, catatan teleponnya, jika kamu bisa mengaksesnya. Temukan buktinya, dokumentasikan semuanya, ambil foto, simpan email, buat salinannya, lalu hubungi aku." Dia mengeluarkan kartu nama dari saku jaketnya dan menyelipkannya di antara jari-jariku yang gemetar. "Tapi jika kamu menghadapinya sekarang di depan umum tanpa bukti dan di luar kendali, dia akan menyangkal segalanya. Dia akan membuatmu terlihat paranoid dan tidak stabil. Dia akan menghapus jejaknya sebelum kamu tahu apa yang kamu cari. Jangan berikan dia kekuatan itu." Aku melihat kembali melalui kaca dan melihat bahwa Bima sudah berdiri. Dia menarik dompet dari sakunya dan melemparkan selembar uang 100.000 rupiah ke atas meja. Wanita berambut merah itu sudah menuju pintu. "Dewi benar. Jika aku keluar sekarang, aku hanya akan mendapatkan penyangkalan dan alasan. Tetapi jika aku diam, jika aku pulang dan menggeledah kantornya sementara dia pikir aku sibuk di sini, mungkin aku akan menemukan kebenaran." "Baiklah," bisikku. "Baiklah." Dewi meremas bahuku untuk terakhir kalinya. "Jadilah cerdas. Gunakan kepalamu dan hubungi aku jika kamu menemukan sesuatu." Detik Bima berjalan keluar dari pintu depan pada pukul 09.52. Aku meraih mantel dan kunciku dengan tangan gemetar. Aku tidak pamit pada Tante Rini. Aku tidak mematikan kompor. Aku melepaskan celemekku saat aku terhuyung-huyung keluar dari pintu belakang menuju pagi Jakarta yang lembab dan dingin. Perjalanan ke rumah kami di kawasan Pondok Indah seharusnya memakan waktu 15 menit. Aku melakukannya dalam 10 menit. Ketika aku masuk ke jalan masuk, mobil Bima tidak ada di sana. Aku membuka kunci pintu depan dan masuk ke dalam keheningan yang menyesakkan di mana semuanya terlihat normal. Foto pernikahan di dinding, bantal sofa, cangkir kopi di wastafel. Kecuali tidak ada yang normal lagi. Aku langsung pergi ke kantor Bima di rumah dan menemukan pintunya sedikit terbuka. Di atas mejanya ada tumpukan kertas. Puluhan lembar. Dokumen di atas adalah permohonan cerai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mencantumkan Bima Wijoyo sebagai pemohon dan Enya Lestari sebagai termohon. Dokumen itu terisi lengkap, ditandatangani dengan tinta biru olehnya, hanya menyisakan baris untuk tanda tanganku yang kosong. Di bawahnya ada laporan penilaian bisnis untuk dapur warisan Evi, menilainya sebesar 45 miliar rupiah. Aku terus membalik halaman. Sebuah email dari Surya Adiputra, Direktur Akuisisi untuk Crescent City Hospitality Group, tertanggal 3 November 2023. "Bima, kami siap untuk finalisasi segera setelah Anda memiliki surat kuasa. Penawaran 45 miliar rupiah masih berlaku. Pastikan dia cukup lemah untuk menandatangani sebelum 28 Oktober. Setelah transfer selesai, kami akan mentransfer dana ke rekening luar negeri Anda." Email lain tertanggal 11 Februari mengkonfirmasi bahwa kontak berambut merah akan membantu dengan sudut emosional. Dia setuju. Di bagian bawah tumpukan, sebuah tangkapan layar cetak dari pesan teks dan nama kontak membuat pandanganku kabur. "Dian, adikku." Wanita dengan rambut merah itu adalah adikku. 14 Februari 2024. Rabu, 14.00, kantor rumah. Meja Bima.
Rumah ini terlalu sunyi. Aku sudah duduk di sini selama hampir 3 jam menatap surat cerai ini. Penilaian bisnis. Email Surya Adiputra. Menunggu sesuatu di dalam diriku untuk memahami semuanya. Bima belum pulang. Mobilnya tidak ada di jalan masuk. Dia masih di luar sana bersamanya, dengan Dian. Dan semakin lama aku duduk di sini, semakin aku sadar aku sama sekali tidak mengenal suamiku. Atau adikku. Rangkaian teks dengan nama Dian masih ada di atas meja, menghadap ke atas, menuduhku. Aku telah membacanya berulang-ulang sampai kata-katanya kabur. Berharap aku salah paham. Berharap itu adalah Dian yang lain, orang asing dengan nama yang sama. Tapi tidak, kode areanya miliknya. Foto kontaknya, meskipun sedikit buram, adalah profilnya dari 2 Natal yang lalu di pesta sweater jelek yang kami adakan bersama. Adik perempuanku, yang kubantu besarkan setelah ibu meninggal, yang dulu merangkak ke tempat tidurku saat ada badai petir. Dian yang itu, aku perlu tahu lebih banyak. Aku perlu tahu seberapa dalam ini. Aku mendorong diriku dari kursi dan berjalan ke meja Bima. Laptopnya tertutup, logo perak menangkap cahaya sore kelabu yang menyaring melalui tirai. Aku belum pernah menyentuh laptopnya sebelumnya. Dia selalu bilang itu untuk pekerjaan, membosankan, spreadsheet, dan kontrak konstruksi. Tidak ada yang akan menarik minatku, dan aku percaya padanya. Aku percaya segalanya. Tanganku lebih stabil sekarang daripada pagi ini. Kemarahan mungkin melakukan itu. Itu membakar habis keterkejutan dan meninggalkan sesuatu yang lebih dingin. Aku membuka laptop. Layar berkedip hidup, kursor kata sandi berkedip. Aku mengetik kata sandi yang sering kulihat dia gunakan di akun Netflix kami, FI22. Tahun kami menikah dan nama nenekku, tahun di mana dia berjanji untuk mencintai dan melindungiku, layar terbuka. Aku berhasil masuk. Desktopnya rapi. Beberapa folder berlabel pekerjaan, pajak, dan pribadi. Aku mengklik ikon email. Kotak masuk dimuat. Ratusan pesan. Aku menggulir baris subjek mencari apapun yang menonjol, dan kemudian aku melihatnya. Jadwal penutupan. Surya Adiputra, Direktur Akuisisi, Crescent City Hospitality. Aku mengkliknya. Rangkaian email muncul. Rantai pesan yang berlangsung selama 4 bulan. 10 Oktober 2023. Bima. Hanya mengkonfirmasi bahwa segera setelah Anda memiliki surat kuasa, POA, atas dapur warisan Evi, kita bisa menyelesaikan dalam 72 jam. Dana 45 miliar rupiah, siap ditransfer. Pastikan saja dia menandatangani dengan sukarela. Kami tidak ingin komplikasi hukum. 3 November 2023. Update, jadwal diperpanjang hingga 90 hari. Pastikan dia cukup lemah untuk menandatangani sebelum batas waktu. Tekanan emosional, masalah kesehatan, apapun yang diperlukan. Kontak berambut merah akan membantu dengan sudut emosional. Dia setuju. Kontak berambut merah. Denyut nadiku berdebar di telingaku. Aku menggulir lebih cepat. Email lain, 22 Januari 2024. Dikonfirmasi. Kontak Anda telah menyetujui pengaturan tersebut. Dia akan menangani agar Anya tetap teralihkan dan rentan secara emosional. Setelah POA ditandatangani, Anda mentransfer bisnis. Kami mentransfer 45 miliar rupiah ke rekening Caiman Anda, akun 4.700.392, dan Anda bebas memulai hidup baru dengan D di Nashville. Restoran Meja Dian akan segera dibuka. Selamat kawan, Meja Dian. Napasku tercekat. Mereka menamai restoran dengan namanya, nama adikku. Restoran yang Bima janjikan akan kita buka bersama suatu hari nanti. Yang kita bicarakan saat bulan madu. Yang sketsanya ku gambar di pinggiran buku resepku. Dia memberikannya padanya. Dia memberikan segalanya padanya. Aku mengklik folder lain. Pribadi. Di dalamnya ada subfolder berlabel D. Aku membukanya. Foto. Puluhan foto. Bima dan Dian di kota tua, di Pantai Ancol. Pantai yang sama tempat Bima melamarku 3 tahun lalu. Di bar hotel. Tangannya di dadanya. Bibirnya di lehernya. Stempel waktu kembali ke 18 bulan yang lalu. 18 bulan. Mereka telah melakukan ini selama 1,5 tahun. Aku merasa seperti tenggelam. Aku membuka aplikasi pesan. Rangkaian pesan dengan Dian ada di sana. Pesan yang belum dibaca selama berminggu-minggu. Aku menggulir ke percakapan terbaru. 13 Februari 2024. Kemarin, 23,47. Dian. Besok Valentine dengannya, kan? Apa kamu benar-benar akan melakukannya? Bima, tenang sayang. Aku akan mengiriminya pesan manis di pagi hari agar dia tenang. Pada bulan Oktober, semua ini akan berakhir. Kamu dan aku, Meja Dian, dan seorang bayi. Itulah rencananya. Dian, aku ingin punya bayi denganmu, Bima. Segera. Janji padaku, Bima. Aku janji.
Sayang, segera. Aku membanting laptop hingga meja bergetar. Tanganku gemetar lagi, tapi bukan karena syok. Dari kemarahan yang begitu dalam, begitu mutlak hingga rasanya tulang rusukku retak. Dian menginginkan seorang anak darinya. Adikku menginginkan seorang bayi dari suamiku. Dia menginginkan kehidupan yang kukira ku miliki. Dan Bima telah mempermainkan kami berdua. Menjanjikanku selamanya sambil mencuri warisan keluargaku. Menjanjikannya masa depan sambil berbohong. Tapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu dalam email Surya Adiputra yang tidak bisa berhenti kupikirkan. Pastikan dia cukup lemah untuk menandatangani. Tekanan emosional, masalah kesehatan, apapun yang diperlukan. Masalah kesehatan. Aku sudah sakit selama berbulan-bulan, sejak November. Mual, kelelahan yang luar biasa, kram perut yang menyerangku setiap pagi. Kukira itu stres. Kukira itu kelelahan karena menjalankan restoran. Tapi bagaimana jika bukan? Bagaimana jika Bima telah melakukan sesuatu padaku? Perutku mual. Aku berlari ke kamar mandi dan nyaris tidak sampai ke toilet sebelum muntah. Empedu membakar tenggorokanku. Ketika aku akhirnya duduk kembali, terengah-engah, pandanganku kabur oleh air mata, aku melihatnya di atas meja rias. Tas perlengkapan mandi kulit Bima, resletingnya terbuka, terselip di antara pisau cukur dan deodorannya adalah botol kaca kecil berwarna coklat. Aku meraihnya dengan jari gemetar, labelnya berbunyi sirup Ipecak, untuk menginduksi muntah dalam kasus keracunan. Kedaluarsa Maret 2025, botol itu setengah kosong. Aku menatapnya, pikiranku berpacu. Ipecak, itulah yang membuatku sakit. Bima telah meracuniku, tidak cukup untuk membunuhku, hanya cukup untuk melemahkanku. Cukup untuk membuatku begitu putus asa, begitu lelah, sehingga aku bersedia menandatangani apapun hanya untuk menghentikannya. Pastikan dia cukup lemah untuk menandatangani. Ya Tuhan, aku terhuyung-huyung kembali ke kantor. Botol masih di tanganku, dan membuka laptop lagi. Kali ini, aku mencari riwayat perambannya. Aku menemukannya. Pencarian dari 3 bulan yang lalu. Cara menyebabkan mual tanpa terdeteksi. Persyaratan surat kuasa di Indonesia. Bisakah penjualan bisnis yang ditandatangani di bawah paksaan digugat? Dia merencanakannya. Dia merencanakan semua ini. Dan Dian, adikku, darah dagingku sendiri, membantunya. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana menatap layar, saat kepingan-kepingan itu menyatu seperti pecahan kaca yang memotong semakin dalam. Tapi ketika aku akhirnya menutup laptop, ketika aku akhirnya berdiri, berjalan ke jendela, dan melihat hujan turun di kaca seperti air mata, aku tidak lagi menangis. Tanganku tidak gemetar, aku dingin, jernih, fokus. Bima dan Dian pikir mereka akan mengambil segalanya dariku. Tapi mereka salah karena sekarang aku tahu. Dan pengetahuan, seperti yang biasa dikatakan Nenek Evi, adalah pisau paling tajam di dapur. Aku hanya perlu belajar cara menggunakannya. Tapi pertama-tama, aku perlu tahu persis apa yang Bima masukkan ke dalam kopiku setiap pagi. Dan aku butuh bukti. 15 Februari 2024, Kamis, 06.30, dapur rumah. Aku tidak tidur semalam. Bagaimana mungkin? Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat botol coklat itu, sirup yang setengah kosong. Aku berbaring dalam gelap, mendengarkan napas Bima di sampingku, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa tidur begitu nyenyak setelah melakukan apa yang dia lakukan. Dia pulang larut malam, setelah jam 11. Aku mendengar kuncinya di pintu, langkah kakinya di tangga, derit papan lantai saat dia membuka pakaian dalam gelap. Aku tetap memejamkan mata. Napasku lambat dan teratur, berpura-pura tidur. Dia menyelinap ke tempat tidur di sampingku seolah tidak terjadi apa-apa, seolah dia tidak menghabiskan hari dengan adikku, seolah dia tidak berencana untuk mencuri semua milikku. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengambil botol itu dan melemparkannya ke wajahnya dan menuntut jawaban. Tapi aku tidak melakukannya karena jika aku ingin menghentikannya, aku harus lebih pintar darinya. Aku butuh bukti. Jadi pagi ini ketika alarm berbunyi pukul 6.30, aku bangun. Aku melakukan rutinitas normalku. Aku sikat gigi, mengikat rambutku, mengenakan hoodie kasual. Aku berjalan ke dapur seolah-olah ini adalah hari Kamis biasa. Bima sudah ada di sana, berdiri di dekat konter dengan kaos abu-abu dan celana olahraga, French press mengepul. Dia berbalik ketika mendengar aku dan tersenyum. Senyum hangat yang sama yang membuatku jatuh cinta 5 tahun lalu. Pagi, sayang. Katanya seolah dia tidak menghabiskan hari kemarin merencanakan kehancuranku. Pagi, kataku, suaraku stabil. Aku bersandar di kusen pintu, lengan bersedekap, mengawasinya. Dia meraih 2 cangkir keramik di konter, yang kami beli di pasar seni. Dia menuangkan kopi Toraja yang gelap ke keduanya. Uapnya mengepul,
Lalu dia berbalik ke kulkas untuk mengambil susu almond yang kusuka. Tapi saat dia melakukannya, tangannya yang lain menyelinap ke saku celana olahraganya. Hanya sesaat, cukup lama untuk mengeluarkan sesuatu yang kecil. Botol kaca coklat, yang sama yang kutemukan kemarin. Perutku menegang, tapi aku tidak bergerak. Aku tidak membiarkan wajahku berubah. Aku hanya menonton. Dia membuka tutupnya dengan satu tangan, memiringkan botol di atas kangkirku. Beberapa tetes, cairan bening, menghilang ke dalam kopi gelap. Lalu dia memasang kembali tutupnya, menyelipkannya ke sakunya, dan berbalik dengan susu almond seolah tidak terjadi apa-apa. Seluruh proses itu mungkin memakan waktu 5 detik. Jika aku tidak memperhatikan, aku tidak akan pernah menyadarinya. Dia mengaduk kedua cangkir dengan sendok, logam berdentang pelan di keramik. Lalu dia berjalan ke arahku, mengulurkan cangkirku dengan senyum yang sama. Ini dia sayang, ekstra susu almond, persis seperti yang kamu suka. Aku mengambil cangkir dari tangannya. Jari-jariku menyentuhnya, tanganku tidak gemetar, aku tidak membiarkannya. Makasih, kataku, aku membawa cangkir ke bibirku, berpura-pura menyesap. Aromanya yang pertama kali kurasakan. Kuat, pahit, khas kopi. Tapi di bawahnya, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang berbau kimia, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Aku membiarkan cairan itu nyaris tidak menyentuh bibirku, lalu menurunkan cangkir. Sempurna. Aku berbohong. Bima bersandar di konter, menyeruput kopinya, menggulir ponselnya. Mungkin mengirim pesan ke Dian, mungkin merencanakan langkah selanjutnya. Aku mengawasinya dari balik pinggiran cangkirku, berpura-pura minum, dan aku merasakan sesuatu di dalam diriku mengeras menjadi baja. Pria ini, pria yang kunikahi, pria yang kupercayai dengan segalanya. Dia telah meracuniku setiap pagi selama 3 bulan. Aku ingat November. Saat itulah dimulai. Mual. Kelelahan. Kram yang menyerangku tanpa peringatan. Sangat parah sehingga aku harus duduk di tengah-tengah jam sibuk makan malam. Membungkuk, mencoba untuk tidak muntah di depan pelanggan. Kukira aku punya maag, aku pergi ke dokter 2 kali. Mereka melakukan tes, tidak menemukan apa-apa. Mungkin hanya stres, kata mereka. Cobalah untuk rileks. Dan selama itu, Bima meracuniku, perlahan, hati-hati, metodis. Kamu baik-baik saja? Suara Bima membuyarkanku. Dia menatapku sekarang, kepala dimiringkan, kekhawatiran di matanya, kekhawatiran palsu. Kamu terlihat lelah. Aku baik-baik saja, kataku. Hanya tidak tidur nyenyak. Kamu sering mengatakan itu akhir-akhir ini, katanya, meletakkan cangkirnya. Dia melangkah ke arahku dan meraih untuk menyelipkan sehelai rambut di belakang telingaku. Sentuhannya membuat kulitku merinding. Mungkin kamu harus libur sehari, biarkan Charmaine menangani layanan makan siang. Kamu perlu istirahat. Istirahat agar aku lebih lemah, lebih mudah dikendalikan. Mungkin, kataku, memaksakan senyum. Akan kupikirkan. Dia mencium keningku dengan lembut, persis seperti dia menciumku di hari pernikahan kami. Aku cinta kamu, Anya, katanya, dan untuk sepersekian detik, aku hampir mempercayainya. Hampir. Lalu dia mengambil kunci mobilnya dari konter. Ada rapat pagi, sampai jumpa malam ini. Sampai jumpa, kataku, pintu berbunyi klik di belakangnya. Aku menunggu sampai aku mendengar mobilnya keluar dari jalan masuk. Lalu aku bergerak. Aku mengambil toples kaca kecil dari lemari bumbu, dan aku menuangkan sisa kopiku ke dalamnya sampai tetes terakhir. Aku mengencangkan tutupnya, mengelap bagian luarnya, dan memasukkannya ke dalam tasku. Lalu aku membuang kopi Bima ke wastafel, membilas kedua cangkir, dan memasukkannya ke mesin pencuci piring. Aku berdiri di sana sejenak, memegangi tepi konter, bernapas dengan berat. Sekarang tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah. 3 bulan. Dia telah melakukan ini selama 3 bulan dan aku tidak tahu. Aku tidak melihatnya. Tapi aku melihatnya sekarang dan aku akan membuktikannya. Aku mengeluarkan ponselku dan mencari laboratorium medis terdekat. Laboratorium Prodia Bintaro buka pukul 8 pagi. Aku bisa sampai di sana dalam 20 menit. Aku mengirim pesan ke Tante Rini. Tante, bisa buka restoran hari ini. Aku ada janji medis. Aku akan datang sebelum siang. Dia segera membalas. Tentu saja sayang, apa semuanya baik-baik saja? Aku menatap pesan itu. Tidak ada yang baik-baik saja. Tapi akan baik-baik saja. Ya, ketikku kembali, hanya pemeriksaan rutin. Aku memasukkan ponsel ke sakuku, mengambil tasku dengan sampel kopi di dalamnya, dan menuju pintu. Jika Bima telah meracuniku, aku perlu tahu persis apa yang dia gunakan. Dan aku butuh bukti hukum, jenis yang bertahan di pengadilan. Karena ini bukan lagi hanya tentang aku, ini tentang dapur warisan Evi. Ini tentang warisan nenekku, ini tentang semua yang coba dicuri oleh Bima dan Dian. Dan aku tidak akan membiarkan mereka.
Jumat, 16 Februari, pukul 10.15 pagi. Aku baru saja masuk ke tempat parkir klinik medis Pondok Indah di Jakarta. Aku sudah duduk di mobilku selama 5 menit, mesin mati. Tanganku mencengkeram kemudi, menatap pintu kaca klinik. Di dalam tasku, terbungkus kantong kertas coklat, ada toples kopi kemarin. Kopi yang dibuat Bima. Kopi yang kulihat dia racuni. Aku tidak tidur lagi semalam. Aku berbaring di tempat tidur di sebelah Bima, mendengarkan napasnya, bertanya-tanya bagaimana orang bisa tidur begitu nyenyak setelah melakukan apa yang dia lakukan. Pagi ini, dia membuat kopi lagi. Rutinitas yang sama, senyum yang sama, ciuman yang sama di kening. Aku menuangkannya ke wastafel begitu dia pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tidak mual pada jam 9 pagi. Tidak ada kram, tidak ada pusing, tidak ada apa-apa. Saat itulah aku tahu pasti, ini kopinya, selalu kopinya. Aku mengambil tasku, menarik napas dalam-dalam, dan keluar dari mobil. Ruang tunggu klinik itu steril, berbau antiseptik dan lavender sintetis, kombinasi yang membuat perutku mual. Seorang resepsionis di balik jendela pleksiglas mendongak. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya perlu bertemu seseorang tentang pemeriksaan toksikologi," kataku, menjaga suaraku tetap stabil. "Untuk sampel minuman." Senyumnya sedikit goyah. "Sebentar Bu." Dia mengangkat telepon, menggumamkan sesuatu yang tidak bisa kudengar, dan mengangguk. "Dr. Bennett akan segera menemui Anda. Silakan duduk." Aku duduk di kursi plastik dekat jendela. Tasku kugenggam di pangkuan. Toples itu terasa lebih berat dari seharusnya. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, sebuah pintu terbuka, dan seorang wanita berjas putih keluar. Awal 40-an, rambut gelap diikat ke belakang. Mata coklat hangat di balik kacamata berbingkai kawat tipis. "Ibu Lestari," panggilnya. Aku berdiri. "Itu saya Dr. Rachel Bennett," katanya, mengulurkan tangan. "Ikut dengan saya." Aku mengikutinya ke ruang pemeriksaan kecil. Aku duduk, dia menutup pintu dan duduk di seberangku. "Jadi, resepsionis menyebutkan pemeriksaan toksikologi pada minuman. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak?" Aku merogoh tasku dan mengeluarkan toples, meletakkannya di atas meja di antara kami. Cairan gelap itu telah mengendap. "Saya perlu tahu apakah ada sesuatu di dalam ini," kataku. "Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Racun, obat-obatan, bahan kimia, apapun." Dr. Bennett mengambil toples itu, mengangkatnya ke cahaya. "Dan dari mana ini berasal?" Aku ragu-ragu. "Suami saya membuatnya untuk saya kemarin pagi." Matanya bertemu dengan mataku. Keheningan yang berat menyelimuti. "Dan Anda khawatir karena saya sudah sakit selama berbulan-bulan." Kata-kata itu keluar lebih cepat sekarang. 3 bulan, mual, muntah, kelelahan, kram. Dokter biasa saya melakukan tes dan tidak menemukan apa-apa. Tapi kemarin, saya tidak minum kopi yang dibuat suami saya. Dan hari ini saya merasa baik-baik saja. Tidak ada gejala, tidak ada apa-apa. Dr. Bennett meletakkan toples itu dengan hati-hati. Ekspresinya tenang, tapi aku melihat keprihatinan yang tajam di matanya. "Anya, saya harus bertanya. Apakah Anda merasa aman di rumah?" Pertanyaan itu menggantung di udara. "Tidak lagi," aku mengakui. "Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa sampai saya punya bukti. Bukti hukum. Itulah mengapa saya di sini." Dia mengangguk perlahan. Pandangannya terkunci padaku. "Baiklah, saya mengerti. Kami bisa menjalankan panel toksikologi spektrum luas penuh pada sampel ini. Ini akan menyaring racun umum, obat resep, obat bebas, dan berbagai macam zat kimia. Berapa lama? 72 jam, katanya. Kami akan menelepon Anda begitu kami mendapatkan hasilnya. Dan ya, karena laboratorium kami bersertifikatkan, hasilnya dapat diterima sebagai bukti di pengadilan jika Anda membutuhkannya." Dia berhenti sejenak. "Tapi Anya, jika Anda dalam bahaya langsung." "Saya tidak," kataku cepat. "Belum." Dia tidak tahu bahwa saya tahu. Dan saya perlu tetap seperti itu sampai saya memiliki semua yang saya butuhkan untuk menghentikannya. Dr. Bennett menatapku sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, tesnya seharga 28 juta rupiah. Kami bisa menjalankannya melalui asuransi Anda." "Tidak," kataku, mengeluarkan dompetku. Aku menemukan kartu kredit lama, milik ibuku, yang kusimpan untuk keadaan darurat. "Saya akan bayar tunai atau menggunakan kartu ini, jangan jalankan melalui asuransi." Dia tidak bertanya mengapa. Dia memproses pembayaran dan memberiku tanda terima. "Kami akan menelepon Anda pada Senin sore," katanya. "Jika Anda butuh sesuatu sebelumnya, jika Anda merasa tidak aman, hubungi 110 atau hubungi saya." Dia memberiku kartu namanya. "Terima kasih," kataku, dan aku bersungguh-sungguh. Aku berjalan keluar ke mobilku.
Udara sejuk menerpa wajahku. Aku duduk di belakang kemudi, bernapas dengan berat. Sudah selesai, 72 jam. Pada hari Senin, aku akan tahu pasti. Dan begitu aku memiliki bukti itu, aku bisa merencanakan langkah selanjutnya. Senin, 19 Februari, lewat pukul 2 siang. Aku berada di dapur warisan Evi, mempersiapkan layanan makan malam ketika telepon bergetar di saku celemekku. Nomor tidak dikenal. Kode area Jakarta. Aku melangkah ke kantor belakang dan menjawab. Halo, Anya. Ini Dr. Rachel Bennett dari klinik Pondok Indah. Suaranya tenang, tetapi dengan nada yang tidak bisa kuidentifikasi. Bisakah Anda datang ke klinik sekarang? Saya punya hasil Anda. Saya pikir kita perlu mendiskusikannya secara langsung. Perutku mulas. Anda menemukan sesuatu? Ya, katanya pelan. Dan saya pikir Anda akan ingin melihat ini sesegera mungkin. Aku memberitahu Charmaine bahwa aku ada urusan, mengambil mantelku, dan aku sudah di mobil sebelum aku bisa berpikir 2 kali. Perjalanan memakan waktu 12 menit, tetapi terasa seperti 12 jam. Dr. Bennett menungguku di ruang pemeriksaan yang sama. Dia menunjuk ke kursi dan menutup pintu. Di atas meja di antara kami ada sebuah map Manila. Dia membukanya dan menggeser laporan cetak ke arahku. Anya, katanya lembut, hasilnya keluar pagi ini. Saya ingin segera menelepon Anda. Tetapi saya perlu memeriksa ulang dengan laboratorium terlebih dahulu karena ini serius. Aku melihat ke bawah pada laporan itu. Halaman itu padat dengan istilah teknis, baris nama kimia, dan tingkat konsentrasi. Tapi satu baris di dekat bagian atas disorot dengan warna kuning, sirup ipecak, 15 ml per sampel 250 ml. Pandanganku kabur sejenak. Aku berkedip keras, memaksa diriku untuk fokus. Ipecak, kataku, suaraku nyaris berbisik. Itu yang membuatmu muntah, kan? Tepat sekali. Dr. Bennett mengangguk. Ini adalah sirup emetik yang sebelumnya digunakan untuk menginduksi muntah dalam kasus keracunan. Ini tidak lagi direkomendasikan karena bisa berbahaya jika disalahgunakan. Pada konsentrasi ini, 15 ml dalam secangkir kopi standar, itu tidak akan membunuhmu seketika, tetapi akan menyebabkan mual kronis, muntah parah, kelelahan, sakit perut, dan kelemahan umum dari waktu ke waktu. Aku menatapnya. Selama berapa lama? Jika diberikan setiap hari selama beberapa bulan, efek kumulatifnya bisa parah. Dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, kelemahan otot, bahkan kerusakan pada mukosa gastrointestinal. Dia berhenti. Anya, seseorang telah dengan sengaja meracunimu, dan berdasarkan apa yang telah kamu ceritakan padaku, mereka telah melakukannya setidaknya selama 3 bulan. Ruangan itu miring. Aku mencengkeram tepi meja agar tetap membumi. 3 bulan. November. Saat itulah dimulai. Kukira aku sakit, kukira itu stres, kukira itu salahku, tapi itu Bima. Setiap pagi selama 3 bulan, dia tersenyum padaku, menciumku, memberiku secangkir kopi, dan meracuniku. Anya, kata Dr. Bennett, mencondongkan tubuh ke depan, suaranya tegas tapi baik. Anda perlu pergi ke polisi sekarang. Ini adalah kejahatan. Siapapun yang melakukan ini melakukan penganiayaan berat, dan tergantung pada keadaannya, itu bisa jadi percobaan pembunuhan. Anda butuh perlindungan. Aku menggelengkan kepala perlahan. Aku tidak bisa. Kenapa tidak? Karena aku butuh lebih dari ini, kataku, menepuk laporan itu. Aku butuh lebih banyak bukti. Aku perlu tahu persis apa yang dia rencanakan. Jika aku pergi ke polisi sekarang, dia hanya akan menyangkalnya. Dia akan bilang aku mengada-ada atau aku sendiri yang memasukkan ipecak ke kopi untuk menjebaknya. Dia pintar, dia punya uang, dia punya pengacara, dan dia sudah berencana untuk mengambil segalanya dariku. Wajah Dr. Bennett mengeras. Anya, jika dia meracunimu, ini bisa meningkat. Anda dalam bahaya. Aku tahu, kataku pelan. Tapi aku tidak minum kopinya lagi. Dia tidak tahu bahwa aku tahu. Dan aku membutuhkannya untuk tetap tidak tahu, sampai aku memiliki semua yang kubutuhkan untuk menghentikannya secara permanen. Dia mempelajariku sejenak, lalu mengangguk perlahan. Baiklah, tapi berjanjilah padaku jika kamu merasa tidak aman, jika ada yang berubah, kamu hubungi 110 atau kamu hubungi aku. Dia mengeluarkan kartu nama dan menulis nomor kedua di belakangnya. Itu nomor ponsel pribadiku, siang atau malam. Aku mengambil kartu itu, melipat laporan dengan hati-hati, dan memasukkan keduanya ke dalam tasku. Terima kasih, Dr. Bennett, untuk semuanya. Aku berjalan kembali ke mobilku. Laporan itu terasa seperti batu bata di tasku. Bukti dari apa yang telah dilakukan Bima. Bukti bahwa dia telah secara sistematis menghancurkanku, melemahkanku, membuatku putus asa semua, agar aku menandatangani surat kuasa atas dapur warisan Evi tanpa perlawanan. Pastikan dia cukup lemah untuk menandatangani.
Itulah yang dikatakan email Surya Adiputra, dan Bima mematuhinya. Aku duduk di kursi pengemudi, tangan di kemudi, menatap kosong. Kemarahan yang kubawa selama 5 hari terakhir mengkristal menjadi sesuatu yang lebih tajam, lebih dingin. Bima pikir dia menang. Dia pikir dia telah menghancurkanku, tapi dia salah karena sekarang aku punya bukti. Bukti legal, terdokumentasi, bersertifikat laboratorium. Dan itu mengubah segalanya. Bima dan Dian pikir aku terlalu lemah untuk melawan. Mereka tidak memperhitungkan aku menemukan botol itu. Mereka tidak memperhitungkan aku menguji kopi. Dan mereka tentu tidak memperhitungkan aku punya rencana cadangan. Karena aku punya. Aku selalu punya. Nenek Evi memastikan itu. Nenek tidak hanya mewariskan restoran kepadaku. Dia mewariskan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak diketahui oleh Bima, Dian, dan Surya Adiputra. Sesuatu yang belum pernah kusentuh selama 5 tahun. Tapi sekarang saatnya untuk menggunakannya. Selasa, 20 Februari, lewat pukul 7 malam. Aku berdiri di ambang pintu kamar tidur lama Nenek Evi, kamar yang menjadi miliknya sampai dia meninggal 5 tahun lalu. Aku hampir tidak menyentuhnya sejak itu. Rumah itu sunyi. Bima mengirim pesan 1 jam yang lalu mengatakan dia kerja lembur, yang berarti dia bersama Dian. Aku tidak peduli lagi, biarkan dia menggali kuburnya sendiri. Ruangan itu masih samar-samar berbau parfumnya. Minyak melati. Dindingnya dipenuhi foto-foto lama. Dapur warisan Evie di masa-masa awalnya. Sebuah warung kecil di Jalan Senopati. Nenek dengan celemeknya. Tepung di pipinya tersenyum ke kamera. Aku sebagai gadis kecil berdiri di atas bangku di sampingnya, belajar mengaduk bumbu. Aku merindukannya. Tuhan, aku merindukannya. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Aku berjalan ke lemari kayu tua di sudut. Di atasnya, di tempat terhormat, ada buku resepnya. Bukan buku masak cetak yang kami jual di restoran. Ini yang lama, yang sakral. Jurnal bersampul kulit, berusia 45 tahun. Sampulnya melembut dan menggelap oleh penggunaan selama puluhan tahun. Setiap resep yang disempurnakannya ada di dalamnya. Ditulis dengan tulisan tangannya yang rapi dan miring rawon iga sapi, gulai kepala ikan, kue cubit. Aku mengambilnya dengan hati-hati, memegangnya dengan kedua tangan, dan duduk di tepi tempat tidur. Sampul kulitnya retak di sepanjang punggungnya. Jahitannya usang. Saat aku membaliknya, sudut sampul depan tersangkut di lengan bajuku, dan aku mendengar suara sobekan lembut. Jantungku berdebar kencang. Tidak, tidak, tidak. Aku melihat lebih dekat. Kulit di tepi bagian dalam sampul telah sedikit terpisah, memperlihatkan sesuatu di bawahnya, bukan karton kertas. Aku meletakkan buku itu di pangkuanku dan dengan hati-hati mengelupas kulit yang rusak itu. Tersembunyi di saku rahasia. Di antara sampul dan tulang punggung buku ada 3 lembar kertas terlipat. Tanganku gemetar saat aku menariknya keluar. Yang pertama adalah surat tulisan tangan dengan tinta biru. Tulisan tangan nenek. Aku membukanya dengan hati-hati, merapikan lipatannya, dan mulai membaca. Cucuku tersayang, Anya. Jika kamu membaca ini, aku sudah tiada dan seseorang telah mengkhianatimu. Aku selalu tahu hari ini mungkin akan datang. Kakekmu dan aku membangun dapur warisan Evi dengan tangan kami, keringat kami, cinta kami, tapi kami juga membangunnya dengan pengorbanan. Dan aku tahu bahwa kesuksesan melahirkan iri hati, keserakahan, dan bahaya. Itulah mengapa aku membuat rencana. Sebuah rencana untuk melindungimu bahkan ketika aku tidak ada di sini untuk melakukannya sendiri. Ada dana perwalian, anakku, 800 juta rupiah. Disimpan di bank BCA atas namaku, dikelola oleh pengacaraku, Bapak Hartono Santoso. Dia telah menjadi temanku selama 40 tahun. Aku mempercayainya dengan hidupku dan dengan hidupmu. Dana itu memiliki satu syarat. Hanya dapat diakses jika ada bukti bahwa seseorang mencoba mencuri dapur warisan Evi darimu. Jika kamu menemukan surat ini, aku yakin kamu memiliki bukti itu. Hubungi Hartono. Tunjukkan padanya apa yang telah kamu temukan. Dia akan membantumu mengaktifkan dana itu. Gunakan uang itu untuk melindungi dirimu, untuk melindungi restoran, untuk melawan. Ini adalah senjatamu, Anya. Gunakan dengan bijak. Aku mencintaimu, gadisku, selalu dan selamanya, Nenek Evi. Surat itu kabur di depanku. Aku menangis, air mata panas mengalir di pipiku dan aku tidak mencoba menghentikannya. Dia tahu ini bisa terjadi. Dia tahu aku mungkin butuh bantuan dan dia memastikan aku memilikinya. Bahkan dari alam lain, dia masih melindungiku. Aku menyeka mataku dan membuka lembar kedua. Itu adalah sertifikat dari Bank BCA tertanggal Januari 2015. Dana perwalian keluarga Evi Lestari. Pokok Rp800.000. Lembar ketiga adalah kartu nama, Hartono Santoso, SH,
MH, pengacara, Santoso, rekan, di bawah nama, nomor telepon. Aku duduk di sana lama, memegang surat itu. 800 juta rupiah. Lebih dari cukup untuk menyewa pengacara terbaik di Jakarta. Lebih dari cukup untuk melawan Bima dan Surya Adiputra di pengadilan. Lebih dari cukup untuk melindungi semua yang nenek bangun. Tapi lebih dari segalanya, itu adalah bukti bahwa dia percaya padaku, bahwa dia mempercayaiku untuk melanjutkan warisannya, bahwa dia tahu aku akan berjuang. Aku melipat surat itu dengan hati-hati dan memasukkannya kembali ke dalam buku bersama dengan sertifikat dan kartu nama. Lalu aku berdiri, berjalan ke jendela, dan melihat ke jalan di bawah. Di luar sana, Bima bersama Dian, yakin dia telah menang, yakin aku terlalu lemah, terlalu hancur, terlalu takut untuk menghentikannya. Tapi dia salah. Nenek memberiku senjata. Sekarang aku hanya harus menggunakannya. Besok aku akan menelepon Bapak Hartono Santoso. Aku akan menunjukkan padanya laporan lab, email, tanda tangan palsu, dan kemudian aku akan mulai melawan. Rabu, 21 Februari, lewat pukul 3 sore, aku berjalan melewati pintu kaca Santoso. Rekan di Jalan Sudirman. Bangunan itu bata praperang, langit-langit tinggi, cetakan hiasan, jenis tempat yang berbau mahoni, yang dipoles, dan buku-buku hukum tua. Seorang resepsionis berambut perak mendongak dan tersenyum. Anda pasti Ibu Anya Lestari. Pak Hartono sudah menunggu Anda. Dia membawaku menyusuri lorong yang dilapisi ijazah berbingkai dan foto hitam putih Jakarta Tempo dulu. Jantungku berdebar kencang. Aku memegang tasku, yang berisi surat nenek, laporan lab, email, surat cerai, semua terselip di dalam amplop manila. Kami berhenti di sebuah pintu kayu. Ibu Anya Lestari ada di sini, resepsionis mengumumkan. Suruh dia masuk, sebuah suara hangat dan tegas memanggil. Bapak Hartono Santoso persis seperti yang kubayangkan. Pertengahan 60-an, rambut perak disisir ke belakang, kacamata berbingkai kawat, setelan abu-abu yang dijahit rapi yang telah melihat hari-hari yang lebih baik tetapi masih pas dengan martabat. Dia mengulurkan tangan. Anya, katanya. Cara dia mengucapkan namaku, seolah-olah dia telah mengenalku seumur hidupku, membuat tenggorokanku tercekat. Silakan duduk. Aku duduk di kursi kulit. Dia duduk di seberangku, tangan bertaut. Kamu persis seperti dia, katanya pelan. Evi. Mata yang sama, semangat yang sama. Aku berkedip keras. Anda mengenalnya dengan baik. 40 tahun. Dia datang kepadaku pada tahun 1984 ketika dia membuka dapur warisan. Kami menjadi teman. Dia adalah salah satu wanita terkuat yang pernah ku kenal. Dia terus-menerus membicarakanmu, betapa bangganya dia. Dadaku sakit. Apakah dia memberitahu Anda tentang dana perwalian? Ya, katanya, ekspresinya menjadi serius. 10 tahun yang lalu, dia membuatnya dengan uang yang dia tabung selama 30 tahun. 800 juta rupiah. Dia membuatku berjanji untuk tidak memberitahu siapapun, bahkan kamu, kecuali seseorang mencoba mengambil dapur warisan darimu. Aku mengangguk perlahan. Seseorang sedang mencoba. Aku mengeluarkan amplop manila dari tasku dan meletakkannya di atas meja. Bapak Hartono membukanya dengan hati-hati, mengeluarkan setiap dokumen. Pertama, surat nenek, dia membacanya perlahan, rahangnya mengeras. Kemudian, laporan lab. Matanya melebar pada kata I pecak. Selanjutnya, surat cerai dengan tanda tangan palsu. Terakhir, email Surya Adiputra. Dia membaca setiap baris, wajahnya menjadi gelap dengan setiap halaman. Ketika dia selesai, dia menatapku. Anya, katanya, suaranya kaku karena marah. Ini bukan hanya penipuan. Ini adalah percobaan pembunuhan. Saya tahu, kataku pelan. Itulah mengapa saya di sini. Saya butuh bantuan. Bapak Hartono mencondongkan tubuh ke depan. Kamu memilikiku, dan kamu memiliki Evie. Bahkan sekarang, dia tahu seseorang mungkin akan mengincar restoran itu. Itulah sebabnya dia menciptakan dana dengan kondisi pemicu khusus itu. Hanya dapat diaktifkan dengan bukti pencurian atau paksaan terkait dapur warisan. Dia menepuk dokumen-dokumen itu. Dan ini adalah bukti yang jelas, terdokumentasi, dan tak terbantahkan. Lega membanjiriku, jadi saya bisa mengakses uangnya? Ya, katanya. Tapi kita harus bertindak cepat. Saya akan mengajukan permohonan darurat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Kita akan meminta 3 hal. Pertama, perintah penahanan sementara yang membekukan semua aset perkawinan, termasuk dapur warisan. Itu akan mencegah Bima menjual atau mentransfer properti. Kedua, aktivasi segera dana perwalian, jadi, Anda memiliki sumber daya keuangan. Dan ketiga, penyelidikan atas kegiatan penipuan Bima Wijoyo. Jantungku berdebar kencang. Berapa lama permohonan darurat akan memakan waktu? Dengan bukti sekuat ini,
Seorang hakim bisa memutuskan dalam 48 jam. Setelah dikabulkan, Bima tidak akan bisa menyentuh dapur warisan dan Anda akan memiliki akses penuh ke 800 juta rupiah. Aku menghela napas yang tidak kusadari kutahan. Dan peracunan itu, ekspresi Bapak Hartono menjadi gelap. Itu adalah masalah pidana. Pengadilan dapat mengamanatkan penyelidikan, tetapi Anda harus bekerja sama dengan polisi. Anda punya kontak di sana, aku teringat Dewi. Inspektur Dewi Sartika. Bagus, Bapak Hartono mengangguk. Karena begitu kita mengajukan permohonan ini, Bima akan menyadari adanya pembekuan aset. Dia akan panik, dan orang panik melakukan hal-hal berbahaya. Anda perlu seseorang yang menjaga Anda. Saya punya seseorang, kataku. Aku meninggalkan kantornya 1 jam kemudian dengan salinan permohonan darurat di tasku dan tanggal sidang ditetapkan untuk Jumat pagi. Berjalan ke mobilku, matahari sore menembus awan. Aku merasakan sesuatu yang belum kurasakan selama berminggu-minggu. Harapan. Nenek melindungiku bahkan setelah dia meninggal. Dia memberiku senjata yang kubutuhkan, tetapi Bima masih di luar sana merencanakan. Berbahaya. Aku butuh seseorang untuk membantuku menangkapnya basah-basahan. Aku mengeluarkan ponselku dan menekan nomor Dewi. Sabtu, 24 Februari, lewat pukul 11 pagi. Aku duduk di bilik sudut di sebuah kafe di Senopati, memesan kopi hitam. Sudah 10 hari sejak Inspektur Dewi Sartika menghentikanku dari menghadapi Bima dan Dian. Sekarang aku di sini karena aku akhirnya punya bukti konkret. Kemarin pengadilan mengabulkan permohonan darurat Bapak Hartono. Bima tidak bisa lagi menyentuh dapur warisan Evi. Perintah penahanan berlaku dan dana perwalian nenek aktif. Tapi perintah penahanan saja tidak cukup. Aku butuh Bima di penjara. Dewi berjalan melewati pintu pada pukul 11.15, mengenakan jeans dan jaket kulit. Bergerak dengan postur waspada yang sama, dia melihatku dan duduk di bilik. Anya, katanya pelan, bagaimana keadaanmu? Aku bertahan karena kamu menghentikanku hari itu, kataku. Terima kasih. Dia mengangguk. Apa yang kamu temukan? Aku meletakkan sebuah map tebal dan menggesernya ke seberang meja. Aku menemukan lebih dari sekadar perselingkuhan. Bima telah secara sistematis meracuniku selama 3 bulan. Dia berkonspirasi dengan seorang pembeli korporat bernama Surya Adiputra untuk mencuri restoranku melalui penipuan, dan dia merencanakan sesuatu yang lebih buruk. Ekspresi Dewi berubah menjadi fokus profesional murni saat dia membuka map itu. Aku melihat matanya melebar pada laporan toksikologi. Rahangnya mengeras saat dia membaca email-email itu. Ya Tuhan, gumam Dewi. Berapa lama dia melakukan ini? 3 bulan November sampai Februari. Setiap pagi, dia memasukkan IPCAK ke dalam kopiku. Kukira aku hanya sakit. Selama itu dia melemahkanku agar aku terlalu lelah untuk melawan saat dia mencuri restoran. Dewi membaca email itu dengan suara pelan. Pastikan dia cukup lemah untuk menandatangani. IPCAK-nya bekerja. Dia kehilangan berat badan. Dia meletakkan kertas-kertas itu dan menatapku dengan amarah murni. Ini percobaan pembunuhan. Meracuni seseorang untuk memaksa mereka adalah penganiayaan berat setidaknya. Kita bisa menghadapi percobaan pembunuhan. Dia menunjuk email Surya, dan Surya Adiputra ikut serta sebagai kaki tangan, konspirasi, eksploitasi finansial, hukuman penjara serius. Masih ada lagi, kataku, mengeluarkan permohonan cerai palsu, penilaian 45 miliar rupiah, dan dokumen kesuburan palsu yang Bima berikan pada Dian. Dewi meninjau semuanya secara metodis. Ini adalah salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan yang paling terdokumentasi dengan baik yang pernah kulihat dalam 10 tahun. Dewi menghela napas perlahan. Apa kamu mau aku menangkap Bima sekarang juga? Aku menggelengkan kepala. Bapak Hartono bilang buktinya kuat tapi bersifat tidak langsung mengenai peracunan itu. Lab membuktikan ada IPCAK di kopi, tapi tidak membuktikan Bima yang memasukkannya. Email-email itu menunjukkan Surya ingin membeli restoran, tapi tidak membuktikan Bima secara aktif memaksaku. Jika kita menangkapnya sekarang, pengacaranya akan berargumen keraguan yang masuk akal. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Aku butuh bukti langsung. Video Bima meracuni kopiku. Audio dia mengaku atau menangkapnya melakukan kejahatan baru. Sesuatu yang tak terbantahkan. Dewi mengangguk. Kita pasang perangkap. Pasang kamera tersembunyi di rumah. Indonesia adalah negara dengan persetujuan satu pihak untuk audio. Jadi kamu bisa merekam percakapan selama kamu menjadi salah satu pihak di dalamnya. Atau merekam apa yang terjadi di rumahmu sendiri karena itu properti perkawinan. Buat dia bicara. Ajukan pertanyaan hati-hati. Dan Surya dan adikku, tanyaku, rahangku mengeras. Ikuti mereka. Dokumentasikan pertemuan mereka. Jika kamu menangkap Bima,
Surya, dan Dian bersama-sama membahas rencana itu konspirasi. 3 orang mengordinasikan penipuan, itu bukti yang kuat. Dewi meremas tanganku. Kita akan menangkapnya, Anya. Aku janji. Tapi bertindaklah cerdas. Jika Bima tahu kamu tahu, sebelum kita punya bukti kuat, dia bisa meningkat. Jika dia panik, dia mungkin melakukan sesuatu yang lebih buruk. Dia memberiku nomor ponsel pribadinya lagi. Jika ada yang salah, hubungi 110, lalu aku akan memeriksa latar belakang Surya Adiputra. Kamu beli kameranya. Kita sedang membangun kasus. Rabu, 28 Februari, hampir pukul 10 malam. Aku duduk di tempat tidurku dengan laptop terbuka dan headphone terpasang. Meninjau rekaman dari kamera tersembunyi yang kupasang 4 hari lalu. Kameranya kecil, tersembunyi di dalam bingkai foto di meja Bima. Aku membelinya di Tokopedia seharga Rp600.000. Kamera itu merekam video dan audio langsung ke akun cloud yang tidak diketahui Bima. Aku telah meninjau rekamannya setiap malam. Sebagian besar hanya dia mengetik email, tapi malam ini aku menemukan sesuatu. Stempel waktunya adalah 27 Februari 2024, 14:47, kemarin sore. Bima sendirian di kantor. Telepon menempel di telinganya. Aku menaikkan volume. Suaranya terdengar jelas. Rudy, ini Bima Wijoyo. Kita bertemu bulan lalu di acara kumpul kontraktor di Metropol. Jeda. Suara laki-laki di ujung sana. Terdengar samar tapi bisa didengar. Ya, aku ingat. Ada apa? Aku butuh kamu melakukan pekerjaan, kata Bima, bersandar di kursinya. Di sebuah restoran, dapur warisan Evi di Jalan Senopati. Oke, pekerjaan apa? Pemeriksaan saluran gas, kata Bima dengan lancar. Tapi aku butuh kamu melakukan sesuatu yang spesifik. Aku butuh kamu melonggarkan salah satu katupnya. Tidak banyak, hanya cukup untuk kebocoran lambat, sesuatu yang tidak akan segera disadari. Keheningan panjang di ujung sana. Kamu serius? Sangat serius. Dan aku akan membayarmu 80 juta rupiah tunai. Tidak ada kwitansi, tidak ada jejak kertas, hanya kamu, aku, dan pekerjaan itu. Jeda lagi. Kalau ada kebocoran dan ada orang di dalam. Itu intinya. Ruth, Bima menyela. Suaranya dingin, tenang, seperti sedang memesan makanan. Aku butuh kamu melakukannya pada malam tanggal 28 Oktober sekitar pukul 8 malam. Aku akan pastikan dia sendirian di dapur setelah tutup. Darahku menjadi dingin. Rudy bertanya, siapa dia? Istriku, kata Bima. Dan aku harus memastikan dia tidak keluar hidup-hidup. Aku menekan jeda. Tanganku gemetar begitu hebat hingga aku hampir menjatuhkan laptop. Aku memundurkan 10 detik, memutarnya lagi. Aku harus memastikan dia tidak keluar hidup-hidup. Aku memutarnya untuk ketiga kalinya. Keempat, setiap kali kata-kata itu menghantamku seperti pukulan fisik. Bima tidak hanya berencana mencuri restoranku. Dia berencana membunuhku. Dia menyewa seseorang untuk menyebabkan kebocoran gas untuk meledakkan restoran dengan aku di dalamnya. 28 Oktober, hari jadi pernikahan kami. Aku menekan putar lagi. Di layar, suara Rudy kembali. Ragu-ragu. Bung, aku tidak tahu. Itu sangat berbahaya. Jika ada yang meninggal, mereka akan melacaknya. Mereka tidak akan melacaknya kepadaku, potong Bima. Itu akan terlihat seperti kecelakaan. Bangunan tua, pipa gas rusak, ledakan tragis. Inspektur kebakaran menutupnya sebagai kecelakaan. Istriku tiada. Aku mewarisi restoran sebagai duda yang berduka, menjual lahannya keesokan harinya. Bersih, sederhana, dan kamu dapat 80 juta. Aku perlu memikirkannya, kata Rudy akhirnya. Kamu punya waktu sampai 15 Maret, balas Bima. Setelah itu tawaran berakhir. Hubungi aku. Saluran telepon terputus. Bima meletakkan teleponnya, meregangkan tubuh, dan kembali mengetik di laptopnya seolah-olah dia baru saja memesan pembunuhan istrinya. Aku menutup laptop dan duduk dalam gelap menatap kosong. 28 Oktober itu 8 bulan lagi. 8 bulan. Dia berencana untuk hidup bersamaku, menciumku, berpura-pura mencintaiku sambil merencanakan pembunuhanku. Aku merasa seperti akan muntah. Aku terhuyung-huyung ke kamar mandi dan membasuh wajahku dengan air dingin. Wanita di cermin tampak seperti orang asing, pucat, ketakutan. Tapi di bawah ketakutan itu ada kemarahan yang membara. Bima meracuniku. Dia memalsukan tanda tanganku. Dia berkonspirasi dengan Surya Adiputra. Dia tidur dengan adikku. Dan sekarang dia ingin aku mati, dihapus agar dia bisa mengambil semua yang kumiliki dan memulai dari awal dengan Dian. Tidak, aku tidak akan membiarkannya. Aku mengekspor file itu. Aku menyimpan 3 salinan, 1 di ponselku, 1 di flash drive yang tersembunyi di tasku, 1 di cloud yang aman. Aku mengirim pesan ke Dewi.
Aku punya sesuatu yang mendesak. Dia membalas dalam 30 detik. Kantorku jam 7 pagi. Bima menyewa seseorang untuk membunuhku. Ketikku kembali. Aku punya rekamannya. 3 titik muncul. Ya Tuhan. Anya, apa kamu aman sekarang? Dia sedang tidur. Aku baik-baik saja. Aku mengunci pintu kamar. Aku duduk dalam gelap mendengarkan suamiku bernapas di kamar sebelah, dan aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi takut, aku siap. 28 Oktober masih 8 bulan lagi. Tapi Bima tidak tahu bahwa aku tahu. Dan pada saat dia menyadarinya, itu akan terlambat. Selasa, 5 Maret, lewat pukul 4 sore. Aku duduk di kantor Anderson Investigations di pusat kota Jakarta. Tom Anderson, seorang detektif swasta berusia 50-an dengan rambut abu-abu cepak, menggeser sebuah map tebal melintasi mejanya yang berantakan. Laporan awal, kata Tom. Aku sudah membuntuti mereka selama 5 hari. Mereka tidak terlalu berhati-hati. Aku membuka map itu. Foto-foto. Bima dan Dian berjalan masuk ke Hotel Indonesia Kempinski. Duduk di sudut kafe, berpegangan tangan, berciuman di tempat parkir supermarket. Mereka bertemu 3 kali seminggu, kata Tom. Selalu di hotel, selalu antara jam 2 dan 5 sore, saat kamu di restoran. Mereka check-in dengan nama Tuan dan Nyonya Thompson. Dia bayar tunai. Apalagi, tanyaku, membalik foto-foto itu. Adikmu menemui spesialis kesuburan, kata Tom. Klinik fertilitas Morula. Dia pergi setiap Selasa dan Kamis. Aku mendongak. Spesialis kesuburan. Dia mencoba untuk hamil. Tom mengeluarkan foto lain. Dian meninggalkan klinik sambil memegang sebuah map. Tampaknya serius. Mereka bertingkah seperti pasangan yang merencanakan masa depan jangka panjang. Dia berbicara tentang membuka tempat bernama Meja Dian. Dia berbicara tentang pindah ke Bali. Mereka tidak bersembunyi satu sama lain, hanya darimu. Aku memejamkan mata. Dian menginginkan seorang anak darinya. Apa dia tahu dia menikah denganku? Tom mengangkat bahu. Sulit untuk mengatakan dengan pasti, tapi menilai dari perilakunya. Ya, Tom menggeser satu foto lagi melintasi meja. Mengambil ini kemarin. Mereka ada di kedai kopi. Bima menunjukkan padanya sebuah kertas. Dia tersenyum. Terlihat resmi. Dokumen medis, mungkin. Aku melihat foto itu dari dekat. Aku memperbesarnya dengan kamera ponselku. Kertas yang dipegang Bima memiliki logo. Klinik Kesejahteraan Indonesia, di bawahnya dalam cetakan kecil. Pasien, Bima Wijoyo. Diagnosis, jumlah sperma rendah karena cedera sebelumnya. Perawatan, terapi testosteron untuk meningkatkan kualitas sperma. Perkiraan selesai, Desember 2024. Jantungku berhenti. Aku harus menelepon, kataku, mengeluarkan ponselku. Aku menghubungi Dewi. Dia mengangkat pada dering kedua. Dewi, aku butuh kamu memeriksa sesuatu. Rekam medis Bima. Secara spesifik, aku perlu tahu apakah dia pernah vasektomi. Jeda, kenapa? Karena aku pikir dia berbohong pada Dian. Dia memberinya dokumen medis palsu yang mengatakan dia sedang dalam perawatan untuk jumlah sperma rendah. Aku perlu tahu yang sebenarnya. Tunggu sebentar, kata Dewi. Aku mendengar suara ketikan. Sejak kita membuka penyelidikan kriminal minggu lalu, aku punya surat perintah untuk rekam medisnya. Beri aku waktu sebentar. Oke. Bima Wijoyo, tanggal lahir, 12 April 1988. Jeda. Ya Tuhan, Anya. Apa? Dia melakukan vasektomi, kata Dewi perlahan. 15 Agustus 2019 di RS Cipto Mangunkusumo. Prosedur sterilisasi permanen. Tidak ada catatan pembalikan. 3 tahun sebelum dia menikahiku. 5 tahun sebelum dia menjanjikan seorang bayi pada Dian, dia berbohong, bisikku. Dia memberitahuku dia hanya belum siap untuk punya anak. Dan jika dia memberikan adikmu rekam medis palsu yang mengatakan dia sedang dalam perawatan kesuburan, dia juga berbohong padanya, kata Dewi. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar. Tom mengawasiku. Kabar buruk, dia melakukan vasektomi 5 tahun yang lalu. Dia telah membohongi kami berdua. Aku membuka laptopku dan mengakses cloud tempat aku menyimpan pesan teks Bima. Aku menemukan pesan ke Surya Adiputra dari tanggal 25 Februari. Buat mereka tetap berharap, kawan. Harapan adalah obat terbaik. Selama Anya berpikir aku akan memberinya anak suatu hari nanti, dia tidak akan pergi. Dan selama Dian berpikir dia akan hamil, dia akan melakukan apapun yang kuminta. Mudah, aku membacanya 3 kali. Pandanganku kabur. Bima tidak mencintaiku. Dia tidak mencintai Dian. Dia tidak mencintai siapapun. Dia telah menggunakan kami berdua, mempermainkan kami dengan janji-janji yang tidak pernah berniat dia tepati, meracuniku untuk mencuri restoranku, berbohong pada Dian untuk menggunakannya sebagai pion.
Dan selama ini merencanakan untuk membunuhku, mewarisi uangnya dan menghilang. Dian adalah korban, sama sepertiku. Bedanya, dia belum mengetahuinya. Terus buntuti mereka, kataku pada Tom. Aku butuh semuanya. Foto, rekaman, jadwal, semuanya. 7,5 bulan telah berlalu sejak aku menemukan video itu. 7 bulan merencanakan, menunggu, mengumpulkan bukti, dan mempersiapkan momen ini. Setelah aku memberikan video itu kepada Dewi pada bulan Maret, kami membuat rencana jangka panjang. Dewi ingin segera menangkap Bima, tetapi aku meyakinkannya untuk menunggu. Jika kami menangkapnya terlalu dini, dia akan mendapatkan pengacara yang baik. Dia akan mengklaim dia tidak pernah bermaksud melakukannya, bahwa itu hanya omong kosong. Tetapi jika kami menunggu, jika kami membiarkannya percaya rencananya masih berjalan, jika kami menangkapnya di tempat kejadian mengharapkanku mati, kami akan menangkapnya basah-basahan. Konspirasi, percobaan pembunuhan, tidak ada ruang untuk interpretasi, jadi kami menunggu. Dewi melacak Rudy Cobb, si pembunuh bayaran, dan mewawancarainya secara diam-diam. Rudy mengaku segalanya. Bima membayarnya 80 juta rupiah tunai untuk melonggarkan katup gas di dapur warisan. Rudy seharusnya melakukannya 3 hari sebelum 28 Oktober. Kemudian Bima akan memastikan aku sendirian di dapur malam itu. Gas akan bocor. Aku akan menyalakan kompor. Boom. Ledakan tak disengaja. Duda yang berduka mewarisi restoran. Kecuali, aku tahu. Dan sekarang, 3 hari sebelum 28 Oktober, saatnya memastikan rencana itu tidak berhasil. Jumat, 25 Oktober, lewat pukul 2 siang. Aku berdiri di dapurku, telepon di telinga. Layanan pelanggan PGN, ini Brenda. Ada yang bisa saya bantu? Halo, kataku, menjaga suaraku tetap tenang. Saya menelepon dari dapur warisan Evi di Jalan Senopati. Saya pikir mungkin ada kebocoran gas. Saya mencium bau gas di dekat kompor selama 2 hari. Bu, kami menangani ini dengan sangat serius. Saya akan segera mengirim teknisi. 50 menit kemudian, sebuah van putih PGN berhenti. Seorang pria berseragam biru masuk dengan detektor gas. Eddie Parker, katanya. Aku membawanya ke dapur. Dia memindai pipa-pipa. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Bu, Anda benar telah menelepon. Katup ini. Dia menunjuk ke fitting kuningan di belakang kompor. Ini longgar. Tidak cukup untuk menyebabkan kebocoran besar segera. Tapi jika Anda menyalakan kompor dengan api penuh untuk sementara waktu, itu akan bocor dengan cepat. Bisa menyebabkan ledakan. Perutku menegang. Tapi aku menjaga wajahku tetap netral. Bisakah Anda memperbaikinya? Tentu, saya akan mengencangkannya sekarang. Dia bekerja selama 20 menit. Ketika selesai, dia berdiri. Semua sudah kencang. Tidak ada kebocoran. Tapi saya harus bertanya. Apakah Anda tahu bagaimana itu bisa longgar? Saya tidak tahu. Mungkin seseorang menabraknya. Dia memberiku tatapan skeptis. Yah, sudah diperbaiki. Saya akan membuat laporan. Sebenarnya, kataku cepat, menarik uang tunai dari tasku. Bisakah Anda membantuku? Suami saya sangat paranoid tentang hal-hal ini. Jika dia tahu saya menelepon perusahaan gas, dia akan membuat keributan besar. Bisakah Anda tidak membuat laporan? Jaga saja ini di antara kita. Eddie melihat uang itu lalu padaku. Bu, saya seharusnya membuat laporan untuk setiap panggilan layanan. Saya tahu, kataku, tapi sudah diperbaiki. Saya hanya ingin menghindari drama di rumah. Dia ragu-ragu, lalu mengantongi uang itu. Baiklah, tapi jika Anda mencium bau gas lagi, Anda harus segera menelepon. Begitu dia pergi, aku menghela napas panjang. Langkah pertama selesai, katupnya sudah diperbaiki. Tapi Bima dan Rudy tidak tahu itu. Mereka pikir bomnya masih aktif. Namun, aku butuh jaminan. Aku perlu bisa mengontrol saluran gas sendiri jika terjadi sesuatu yang salah. Jadi, aku menelepon lagi. David Walsh, seorang pensiunan insinyur gas yang direkomendasikan Dewi. Sangat rahasia. David tiba pukul 6 sore. Dia memasang katup penutup bermotor pintar di belakang kompor, disinkronkan ke aplikasi di ponselku. 2 jam kerja, 15 juta rupiah, katanya. Aku memberinya uang tunai dari dana perwalian nenek. Unduh aplikasi ini, katanya, menyerahkan ponselnya. Lihat tombol penutup darurat, Anda menekannya. Katupnya langsung tertutup, tidak ada gas yang mengalir. Kompor tidak akan menyala. Semuanya berhenti. Sempurna. Aku mengujinya 3 kali. Katup berbunyi klik tertutup, lalu terbuka. Dapur aman. Katupnya di bawah kendaliku, dan Bima tidak tahu sama sekali. Aku berjalan ke jendela depan dan melihat ke Jalan Senopati. Dalam 3 hari, Bima akan berjalan melewati pintu itu mengharapkanku mati, mengharapkan untuk mewarisi segalanya. Tapi dia salah.
28 Oktober tidak akan menjadi hari kematianku. Itu akan menjadi hari Bima Wijoyo ditangkap. Dan akulah yang akan memegang korek apinya. Minggu, 27 Oktober, pukul 1 malam. Aku duduk sendirian di kantor belakang dapur warisan. Besok adalah 28 Oktober. Besok adalah hari Bima berencana membunuhku. Besok adalah hari di mana semuanya berakhir. Restoran tutup pada hari Minggu. Di luar, hujan lebat khas Jakarta turun. Aku membuka aplikasi pesan sementara di ponselku. Aku akan menggunakannya untuk memasang perangkap bagi adikku. Sebagian dari diriku, bagian sentimental yang bodoh itu, ingin meneleponnya, memperingatkannya, memberitahunya Bima menggunakannya, membohonginya, dan akan meninggalkannya begitu dia mendapatkan uangnya. Memberitahunya tentang vasektomi, rekam medis palsu. Tapi aku tidak bisa karena Dian telah membuat pilihannya. Dia memilih untuk tidur dengan suamiku. Dia memilih untuk membantunya mencuri restoranku. Dan besok malam, dia akan membayar konsekuensinya. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengetik, meniru nada Bima persis. Sayang. Anya mendadak bikin makan malam anniversary besok malam. 28 Oktober jam 8 malam di dapur warisan untuk coba memenangkanku kembali. Dia mengundang ibuku dan banyak teman. Ini sebenarnya sempurna. Dengan begitu banyak orang di sana, kecelakaan itu akan terlihat lebih nyata, dan tidak ada yang akan curiga. Datanglah sebagai tamu, bersikap baik pada Anya, dan ketika itu terjadi setelah semua orang pergi sekitar jam 10, kita berdua akan punya alibi karena kita berada di keramaian. Jangan telepon aku. Anya mengawasiku seperti elang. Percayalah, sayang. Setelah besok malam, kita bebas. Aku cinta kamu. Aku membacanya 3 kali. Kedengarannya persis seperti dia. Aku menekan kirim. 5 menit kemudian, ponselku bergetar. Balasan dari Dian. Oke, sayang. Aku akan di sana. Setelah besok, kita akan punya segalanya. Kan, aku menatap pesan itu dan sesuatu di dalam diriku hancur. Kita akan punya segalanya. Dia benar-benar percaya itu. Dia benar-benar berpikir Bima mencintainya, bahwa mereka akan membuka meja Dian dan hidup bahagia selamanya dengan uangku. Dia tidak tahu apa-apa. Aku membalas. Kita akan punya segalanya, sayang. Aku janji, tampil cantik dan pura-pura terkejut saat kamu masuk, Dian. Aku akan melakukannya. Aku cinta kamu. Aku menghapus aplikasi itu. Perangkapnya sudah dipasang. Besok malam, 28 Oktober, pukul 8 malam. Aku akan memiliki semua orang yang kubutuhkan dalam satu ruangan. Dan ketika aku selesai, Bima Wijoyo dan Dian akan berada dalam borgol. Senin, 28 Oktober, 06.00 pagi. Aku bangun, meraih ponselku, membuka aplikasi gas safe, dan menekan tombol merah, penutup darurat. Katup di dapur warisan berbunyi klik tertutup 5 km jauhnya. Tidak ada gas, tidak ada ledakan. Rencana Bima mati sebelum dimulai. Aku mengenakan jeans hitam dan sweater abu-abu, melipat celemek nenek ke dalam tasku, dan mengemudi melewati jalanan Jakarta yang kosong dan basah kuyup menuju restoran. Hari ini, aku tidak memasak makan malam. Aku sedang membangun sebuah kasus. 7 hidangan, 7 dosa, 7 keping bukti yang akan menghancurkan Bima Wijoyo. Aku menulis menu di papan tulis di ruang makan. Hidangan pertama, kopi pahit, peracunan, ipekak. Hidangan kedua, kontrak palsu, penipuan. Hidangan ketiga, janji palsu, kebohongan vasektomi. Hidangan keempat, pengkhianatan, perselingkuhan, pesan teks. Hidangan kelima, rencana pembunuhan, kebocoran gas, pembunuh bayaran. Hidangan keenam, ambisi, keserakahan, email pembeli. Hidangan ketujuh, kebenaran, keadilan, pembalasan. Aku menghabiskan hari itu mempersiapkan. Untuk hidangan pertama, kopi Toraja yang pahit dan kuat disajikan di atas nampan di samping laporan lab Prodia yang dicetak yang menunjukkan 15 ml ipecak. Hidangan kedua, salad gado-gado dekonstruksi yang disajikan di atas fotokopi kontrak penjualan palsu seharga 45 miliar rupiah. Ketiga, ikan bakar Jimbaran, disajikan bersama cetakan catatan vasektomi Bima tahun 2019. Keempat, bebek betutu, dihiasi dengan transkrip cetak pesan teks Bima dan Dian. Kelima, rawon iga sapi nenek, hidangan yang membutuhkan berjam-jam cinta dan kesabaran, disajikan dengan transkrip cetak audio kamera tersembunyi. Aku butuh kamu melonggarkan katupnya. Aku harus memastikan dia tidak keluar hidup-hidup. Hidangan keenam, pisang goreng madu, diletakkan di samping email Surya Adiputra yang merinci transfer ke luar negeri. Hidangan ketujuh, sepotong coklat hitam di atas piring putih. Pahit, tak terbantahkan. Pada pukul 5 sore, ruang makan sudah siap. 15 pengaturan tempat duduk. Taplak meja putih,
Lilin, kartu nama. Aku menempatkan Bima di kepala meja, Dian di sebelah kanannya, Surya Adiputra di sebelah kirinya. Tempat dudukku di ujung yang berlawanan, posisi kekuasaan. Pukul 18.30, aku berganti pakaian menjadi gaun marun gelap. Elegan, percaya diri. Pukul 19.00, aku menyalakan lilin. Ruangan itu bersinar hangat dan mengundang, seperti perangkap. Ponzelku bagata, Bima. Aku di jalan, sayang. Sampai jumpa, Dian. Hampir sampai. Gugup tapi bersemangat, aku tersenyum. Senyum dingin dan tipis. Dia seharusnya gugup. Pukul 19.30, aku menuang segelas anggur untuk diriku sendiri. Aku tidak meminumnya, aku hanya memegangnya, merasakan beratnya. Pesta akan segera dimulai, dan Bima tidak tahu bahwa dia adalah hidangan utamanya. Ruang makan dapur warisan Evi bersinar dengan cahaya kuning lembut dari 2 lusin lilin. Api mereka berkelip-kelip ditiup angin sejuk Oktober yang masuk melalui jendela yang sedikit terbuka di dekat bar. Aku berdiri di belakang meja resepsionis. Tanganku stabil, udara berbau bawang putih panggang, timis segar, dan bumbu kluwek yang kaya dari rawon yang mendidih di belakang. Tepat pukul 20.05, pintu depan terbuka, dan Bima masuk. Dia mengenakan setelan abu-abu arang yang kubelikan untuk ulang tahun pertama kami. Dia melintasi ruangan dengan 3 langkah panjang, melingkarkan lengannya di sekelilingku, dan mencium keningku. Selamat ulang tahun pernikahan, sayang, gumamnya. Aku memaksakan diri untuk tersenyum, memainkan peran istri yang memuja untuk terakhir kalinya. Terima kasih sudah datang, bisikku, jari-jariku sejenak menyentuh aplikasi penutup gas di ponselku, tersembunyi di sakuku. Pukul 20.10, Dian masuk. Rambut merahnya ditata sanggul elegan. Mengenakan gaun koktail hijau zamrud yang jelas dimaksudkan untuk menarik perhatian Bima, dia berhenti di ambang pintu, berpura-pura terkejut dengan sempurna. Anya, kamu mengundangku, katanya ringan. Aku tersenyum, sama sekali tanpa kehangatan. Tentu saja aku mengundangmu, Dian. Kamu kan keluarga. Matanya melirik ke arah Bima sepersekian detik. Pukul 20.20, Surya Adiputra tiba. Rambut perak, setelan biru tua yang rapi. Bima, senang bertemu denganmu, kata Surya dengan lancar, menepuk bahunya. Anya, terima kasih atas undangannya. Restoran nenekmu ini legendaris. Aku mengangguk sopan, memperhatikan bagaimana senyum Bima menegang. Pukul 20.45, semua 15 tamu telah tiba. Ibu Bima, Beatrice, memancarkan kebanggaan. Tante Rini, Inspektur Dewi Sartika dengan blazer sederhana, lencananya tersembunyi. Pengacaraku, Bapak Hartono Santoso. Pukul 20.50, semua orang duduk di sekitar meja persegi panjang yang panjang. Aku berdiri di kepala meja, mengetuk gelas anggurku. Ruangan menjadi sunyi, terima kasih semua sudah hadir malam ini, aku memulai. Suaraku jelas dan stabil. 2 tahun yang lalu, Bima dan aku berdiri di hadapan banyak dari kalian dan berjanji untuk saling mencintai dan menghormati. Malam ini, aku ingin merayakan janji itu. Aku telah menyiapkan makan malam 5 hidangan yang sangat istimewa yang terinspirasi dari resep nenek Evi. Tapi lebih dari itu, aku punya sebuah cerita untuk kalian. Sebuah cerita tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan seberapa jauh seseorang akan pergi untuk melindungi apa yang mereka cintai. Aku melihat senyum Bima goyah. Aku melihat tangannya mengencang di sekitar gelas anggurnya. Dia tahu ada yang tidak beres. Hidangan pertama akan segera disajikan, kataku, menunjuk ke pintu dapur. Dan bersamanya, bab pertama dari cerita malam ini, aku menatap mata Bima. Aku pikir kalian semua akan merasa ini sangat membuka mata. Aku berjalan ke dapur dan kembali membawa nampan perak. Aku meletakkan cangkir porselen putih tepat di depan Bima, uap mengepul dari permukaannya. Selama 3 bulan, 90 hari berturut-turut, suamiku membuatkanku kopi setiap pagi, kataku. Suaraku sengaja dibuat lambat. Dia begitu penuh kasih, begitu perhatian. Tapi yang tidak dia katakan padaku adalah bahwa setiap cangkir mengandung 15 ml sirup IPKK, obat yang dirancang untuk menyebabkan muntah hebat. Aku mengeluarkan laporan toksikologi yang terlipat dari sakuku dan mengangkatnya. Ini dari Laboratorium Prodia, tertanggal 19 Februari. Ini mengkonfirmasi peracunan itu. Bima secara sistematis melemahkanku agar aku tidak bisa melawan apa yang akan terjadi selanjutnya. Wajah Bima menjadi pucat. Buku-buku jarinya memutih, mencengkeram meja, tapi aku tidak memberinya waktu untuk berbicara. Aku pindah ke laptop di meja samping dan memproyeksikan email pertama ke dinding di belakangku. Kebenaran kedua adalah tentang pencurian, kataku dengan jelas. Ini adalah email dari Surya Adiputra tertanggal 3 November. Isinya, pastikan dia cukup lemah untuk menandatangani sebelum 28 Oktober. Dan ini balasan Bima, ipecaknya bekerja.
Dia kehilangan berat badan dan nyaris tidak punya energi untuk menjalankan dapur. Pada bulan April, kita akan memiliki semuanya. Aku menoleh ke Surya, yang wajahnya menjadi kaku dengan amarah yang tersembunyi. Anda menawarkan 45 miliar rupiah untuk restoranku. Pak Surya, Anda pikir aku tidak akan pernah tahu? Surya berdiri tiba-tiba, tetapi Dewi Sartika melangkah maju dari posisinya di dekat pintu, tangannya bertumpu pada lencananya. Duduk, perintahnya pelan. Anda tidak akan kemana-mana. Aku membagi layar proyektor antara dua dokumen medis. Kebenaran ketiga adalah kebohongan yang Bima katakan pada adikku. Aku menoleh ke Dian, yang kebingungannya tertulis jelas di wajahnya. Di sebelah kiri adalah laporan kesuburan dari Klinik Kesejahteraan Indonesia yang menyatakan Bima memiliki jumlah sperma rendah dan sedang menjalani perawatan. Di sebelah kanan adalah rekam medisnya yang sebenarnya dari RS Cipto Mangunkusumo tertanggal 15 Agustus 2019. Sebuah vasektomi yang dilakukan 5 tahun yang lalu. Aku membiarkan keheningan merentang selama 3 detik yang menyiksa. Klinik Kesejahteraan Indonesia tidak ada. Dian, Bima memalsukan dokumen itu untuk membuatmu tetap berharap, untuk membuatmu tetap di bawah kendalinya. Dia tidak pernah bermaksud memberimu seorang anak. Dia menggunakanmu. Wajah Dian hancur. Air mata tumpah di pipinya saat dia menoleh ke Bima. Apa itu benar? Bisiknya. Bima tidak mengatakan apa-apa. Otot di rahangnya berdenyut. Kebenaran keempat, lanjutku saat serangkaian foto muncul di layar. Bima dan Dian berciuman di Hotel Indonesia, berpegangan tangan di kota tua. Ini diambil oleh detektif swasta. Adikku dan suamiku berselingkuh saat tinggal di bawah atap rumahku. Beatrice Mercer terisak, tangannya menutup mulutnya. Bima, bagaimana bisa? Isaknya, Bu, ini tidak seperti. Anya memutarbalikkan segalanya. Bima akhirnya menemukan suaranya, rendah dan putus asa. Benarkah? Aku menekan putar pada file audio. Suara Bima memenuhi ruangan melalui speaker laptop. Aku butuh kamu melakukan pekerjaan untukku, Rudy. Longgarkan katup gas di belakang kompor. Cukup untuk kebocoran lambat. Buat terlihat seperti kecelakaan. Aku akan membayarmu 80 juta rupiah tunai. 28 Oktober, setelah jam 8 malam. Rekaman berakhir. Aku mengangkat ponselku, menampilkan aplikasi penutup gas jarak jauh. Kebenaran kelima adalah percobaan pembunuhan, kataku. Bima menyewa Rudy untuk menyabotase dapur ini malam ini. Dia merencanakan agar gedung ini meledak pada jam 8 malam, membunuhku dan semua orang di ruangan ini, termasuk ibunya sendiri, dan menganggapnya sebagai kecelakaan. Beatrice pingsan, menangis, dan Tante Rini bergegas memeluknya. Bima melompat berdiri, wajahnya memerah. Aku tidak bermaksud agar orang lain terluka. Teriaknya, itu seharusnya hanya. Dia berhenti. Terlambat menyadari apa yang baru saja dia akui. Aku memproyeksikan bukti terakhir. Pesan teks antara Bima dan Dian. Kebenaran keenam adalah ambisi. Ketika Anya tiada, kita akan membuka meja Dian. Hanya kamu dan aku. Dian menutupi wajahnya dengan tangannya. Bahunya bergetar karena isak tangis. Aku meletakkan ponselku dengan lembut di atas meja. Dan kebenaran ketujuh, kataku. Menurunkan suaraku menjadi sesuatu yang dingin dan final, adalah keadilan. Dewi Sartika melangkah maju. Lencananya sekarang terlihat jelas. Bima Wijoyo, Anda ditahan atas percobaan pembunuhan, konspirasi untuk melakukan penipuan, dan permintaan untuk melakukan pembakaran. Surya Adiputra. Lanjut Dewi. Anda ditahan sebagai kaki tangan penipuan. Dia mengeluarkan borgol dari ikat pinggangnya dan menguncinya di pergelangan tangan Bima. Dia berdiri lumpuh, semua darah terkuras dari wajahnya. Detektif James Torres masuk melalui pintu belakang dan memborgol Surya dengan efisiensi yang sama. Anda berhak untuk tetap diam. Dewi mulai membacakan hak Miranda. Aku menyaksikan saat mereka membawa Bima menuju pintu pada pukul 21.28, kepalanya tertunduk, bahunya merosot dalam kekalahan total. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku akhirnya terlepas. Bukan kemenangan, tetapi kepuasan tenang karena mengetahui keadilan telah ditegakkan. Dian masih tersungkur di meja. Beatrice meraih tanganku, matanya bengkak. Anya, aku sangat menyesal, bisiknya. Aku tidak tahu. Aku meremas tangannya dengan lembut. Aku tahu, Beatrice, ini bukan salahmu. Ketika pintu tertutup di belakang Bima dan Surya pada pukul 21.30, ruang makan menjadi sunyi, hanya dipecahkan oleh tangisan Dian. Aku melihat sekeliling pada wajah para tamuku, terkejut, berduka, tetapi hidup. Setiap dari mereka hidup. Sudah berakhir, kataku pelan. Akhirnya sudah berakhir. 18 Desember 2024. Tepat 7 minggu setelah malam itu, aku duduk di barisan depan ruang sidang 412 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Aku menyaksikan Hakim Margaret Whitmore duduk di kursinya, wajahnya serius dan tanpa ekspresi. Sidang berlangsung selama 3 minggu. Ruangan itu penuh sesak dengan wartawan dari Kompas. Bapak Hartono Santoso duduk di sampingku. Dewi Sartika duduk 2 baris di belakang. Beatrice Mercer tidak hadir. Dia telah secara terbuka mengingkari putranya dalam sebuah pernyataan tertulis. Hakim Whitmore menyesuaikan kacamatanya dan menatap ketiga terdakwa yang duduk di meja terpisah. Pengadilan sekarang akan membacakan putusan. Mulainya. Tuan Wijoyo, silakan berdiri. Bima berdiri perlahan. Baju tahanan oranye itu sangat kontras dengan setelan mahalnya. Dia tampak kurus dan pucat setelah 2 bulan di rutan Cipinang. Bima Wijoyo, Anda telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim atas percobaan pembunuhan berencana, penganiayaan berat dengan peracunan, konspirasi untuk melakukan penipuan, permintaan untuk melakukan pembakaran, dan penipuan identitas. Bukti yang diajukan, termasuk rekaman audio, laporan toksikologi, dan kesaksian beberapa saksi, termasuk rekan terdakwa Anda, Dian, telah membuktikan tanpa keraguan yang masuk akal bahwa Anda terlibat dalam kampanye terencana selama berbulan-bulan untuk meracuni istri Anda, mencuri bisnisnya, dan membunuhnya dalam sebuah ledakan yang direkayasa yang akan merenggut nyawa 14 korban tak berdosa. Dia berhenti. Anda dijatuhi hukuman 12 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 8 tahun pertama. Selanjutnya, Anda diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah kepada Nona Anya Lestari dari likuidasi aset pribadi Anda. Semua hak kepemilikan atas dapur warisan Evi dengan ini dihentikan. Bima tidak mengatakan apa-apa. Dia merosot kembali ke kursinya saat petugas melangkah maju. Hakim Whitmore beralih ke Surya. Tuan Adiputra, silakan berdiri. Anda dijatuhi hukuman 8 tahun penjara negara, diikuti oleh 3 tahun masa percobaan karena konspirasi untuk melakukan penipuan, dan keterlibatan dalam percobaan pembunuhan. Anda secara permanen dilarang memegang posisi eksekutif apapun di sektor perhotelan di Indonesia selama 15 tahun. Akhirnya, pandangannya beralih ke Dian. Nona Dian, silakan berdiri. Dian berdiri, gemetar. Dian, Anda telah mengaku bersalah sebagai turut serta setelah kejadian dan menghalangi proses peradilan. Pengadilan mengakui kerjasama penuh Anda dengan penegak hukum dan kesaksian penting Anda terhadap Tuan Wijoyo, namun, kesediaan Anda untuk menjadi alibi menunjukkan kegagalan moral yang mendalam. Anda dijatuhi hukuman 2 tahun masa percobaan, 400 jam pelayanan masyarakat, dan konseling psikologis wajib. Anda dilarang menghubungi Nona Anya Lestari tanpa persetujuan tertulis darinya. Dian mengangguk. Air mata mengalir di wajahnya. Terima kasih, Yang Mulia, bisiknya. Saat palu diketuk, aku tetap duduk sejenak, merasa anehnya hampa. Dewi duduk di sampingku. Kamu berhasil, Anya. Keadilan telah ditegakkan. Kamu bisa melanjutkan hidup sekarang. Aku mengangguk perlahan. Aku tahu, tapi rasanya tidak seperti yang kupikirkan. Memang tidak pernah, katanya meremas bahuku. Tapi kamu selamat, itulah yang penting. Bapak Hartono memberiku sebuah amplop tertutup saat kami berdiri untuk pergi. Ini datang untukmu kemarin, katanya. Dari Dian, aku membukanya sore itu. Anya, aku tahu aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Aku bodoh, egois, dan buta. Aku akan hidup dengan apa yang telah kulakukan selama sisa hidupku. Aku sangat menyesal. Aku melipat surat itu dengan hati-hati dan menyimpannya. Aku tidak membalas. Bima kehilangan kebebasannya. Surya kehilangan karirnya. Dian kehilangan keluarganya. Dan aku mendapatkan restoranku kembali. Keselamatanku dipulihkan. Keadilanku ditegakkan. Tapi aku juga telah kehilangan adik yang kukira ku kenal, pernikahan yang kupercayai, dan kepolosan dalam mempercayai bahwa orang yang kau cintai tidak akan pernah menghancurkanmu. 15 Mei 2025. Matahari terbit di atas pantai Ancol pukul 06.00 pagi, menebarkan cahaya keemasan di atas pasir basah saat aku berjalan tanpa alas kaki menuju air. Buku resep tua nenek Evi ku genggam di dada. Aku bangun pukul 4.30 pagi itu dengan keinginan yang luar biasa untuk kembali ke tempat ini. Tempat yang biasa nenek Evi bawa saat aku sedih atau takut. Lautan membersihkan semuanya, gadisku, katanya dulu. Tidak peduli seberapa sakitnya, ombak terus datang dan hidup terus berjalan. Sudah 6 bulan sejak putusan. Aku telah melakukan persis seperti yang nenek Evi ajarkan. 800 juta rupiah dari dana perwalian dan 5 miliar rupiah ganti rugi telah memberiku kekuatan untuk mengubah semua yang coba dihancurkan Bima. Aku melunasi setiap utang dapur warisan Evi. Aku merenovasi ruang makan dengan dinding terakota yang hangat, memperluas tempat duduk, memasang dapur canggih, dan menugaskan mural nenek Evi di dinding belakang, tangannya bertepung,
tersenyum abadi. Tapi renovasi yang paling kubanggakan bukanlah fisik. Pada bulan Februari, aku mendirikan Evangeline Legacy Fund, sebuah yayasan nirlaba yang menawarkan hibah 100 juta rupiah kepada wanita yang melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan finansial, yang ingin memulai bisnis di sektor makanan dan perhotelan. Pada bulan Maret, kami memberikan 3 hibah pertama kami. Melihat para wanita itu berbicara tentang harapan mereka untuk masa depan, membuatku menangis lebih keras daripada yang pernah kulakukan selama berbulan-bulan. Bukan karena sakit, tapi karena penyembuhan. Dapur warisan dibuka kembali pada bulan April dengan menu yang memadukan masakan klasik nenek dengan hidangan baru yang kuciptakan. Tante Rini menjadi partnerku. Pada akhir April, majalah kuliner ternama telah meliput kami, dan kami dinominasikan untuk restoran keluarga terbaik 2025. Namun, terlepas dari kesuksesan itu, masih ada tempat kosong di dalam diriku yang belum sembuh. Seminggu yang lalu, aku melihat Dian berdiri di seberang jalan Senopati. Tangan di sakunya, menatap jendela restoran yang terang. Dia tidak mencoba masuk, dia hanya menonton selama 10 menit, lalu pergi. Keesokan paginya, mawar putih muncul di depan pintuku. Aku tidak merespons. Aku belum siap, mungkin aku tidak akan pernah siap. Berdiri di pantai, ponselku bergetar. Email dari Elena Ramirez, If. Ibu Lestari, saya berusia 29 tahun. 2 bulan lalu, saya meninggalkan pernikahan yang penuh kekerasan tanpa apa-apa selain putri saya yang berusia 7 tahun. Saya tinggal di rumah aman wanita di Jakarta, dan seorang konselor memberitahu saya tentang Evangeline Legacy Fund. Saya selalu bermimpi bekerja di dapur profesional. Saya melihat Anda sedang merekrut juru masak persiapan. Saya janji tidak akan mengecewakan Anda. Maukah Anda memberi saya kesempatan? Aku membacanya 2 kali, merasakan sesuatu yang hangat dan cerah bergeser di dadaku. Aku membalas, Elena yang terhormat, suatu kehormatan untuk bertemu denganmu. Datanglah ke dapur warisan pada hari Senin pukul 10 pagi. Kita akan mulai bersama. Aku menekan kirim dan memandang ombak yang pecah di tepi pantai. Aku teringat Bima yang terkunci di selnya di Nusa Kambangan. Aku teringat Dian yang hidup sendirian dengan rasa bersalahnya. Aku teringat restoran yang hampir hilang, hidup yang hampir hilang. Dan kemudian aku teringat Elena, Tante Rini, para pelanggan yang kembali minggu demi minggu untuk kehangatan dan keamanan di dalam dinding kami. Aku membuka buku resep ke halaman pertama di mana Nenek Evi telah menulis, "Jangan biarkan siapapun mencuri mimpimu." Aku menelusuri kata-kata itu dengan jariku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku belum memaafkan Dian, dan mungkin aku tidak akan pernah. Tapi aku telah memaafkan diriku sendiri karena mempercayai orang yang salah, karena percaya cinta akan melindungiku padahal terkadang cinta justru yang paling menyakitkan. Dapur warisan Evi bukan lagi hanya sebuah restoran. Itu adalah sebuah suaka. Bukti bahwa wanita sepertiku, seperti Elena, dapat selamat dari apapun dan masih membangun sesuatu yang indah. Matahari naik lebih tinggi di atas air, melukis langit dengan nuansa emas dan merah muda. Aku merasakan sesuatu yang belum kurasakan selama lebih dari setahun. Kedamaian. Bukan ketiadaan rasa sakit, tetapi kehadiran tujuan. Aku menyelipkan buku resep di bawah lenganku dan berjalan kembali ke mobilku, siap untuk kembali ke Jakarta. Siap untuk bertemu Elena pada Senin pagi. Siap untuk memulai lagi. Dan bagi Anda yang mendengarkan cerita ini, ingatlah ini. Tuhan memberiku 3 kesempatan untuk melihat kebenaran sebelum 28 Oktober laporan toksikologi, kamera tersembunyi, dan pengakuan Dian. Dan setiap kali aku memilih untuk bertindak dengan kebijaksanaan, bukan kemarahan buta. Ketika pengkhianatan keluarga melukai paling dalam, ketika orang yang kau cintai menjadi orang yang paling menyakitimu, ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya memberi kita kekuatan untuk bertahan. Dia memberi kita kejernihan untuk melihat jalan ke depan. Aku mengubah pengkhianatan keluarga menjadi keadilan. Bukan karena aku ingin menghancurkan Bima, tetapi karena aku ingin melindungi setiap wanita yang mungkin datang setelahku. Jangan seperti aku selama 3 bulan pertama itu. Buta terhadap tanda-tanda, terlalu percaya, terlalu bersedia untuk percaya bahwa cinta saja akan membuatku aman. Pengkhianatan keluarga tidak mengumumkan dirinya dengan tanda-tanda peringatan yang tertulis dengan darah. Ia berbisik dalam cangkir kopi, dalam tanda tangan palsu, dalam senyum seseorang yang memanggilmu sayang sambil merencanakan pemakamanmu. Ketika Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres, percayalah pada insting itu. Nasihatku untukmu, lindungi keuanganmu, dokumentasikan segalanya, dan jangan biarkan cinta membuatmu begitu rentan sehingga kamu kehilangan dirimu sendiri. Keadilan sejati, jenis yang membuatmu bisa tidur di malam hari, datang dari berdiri di ruang sidang, dan menyaksikan kebenaran melakukan tugasnya.
Dan yang terpenting, ketika pengkhianatan menghancurkan duniamu, ingatlah bahwa membangun kembali tidak berarti melupakan rasa sakit. Itu berarti mengubahnya menjadi tujuan. Dapur warisan Evi tidak hanya memberi makan pelanggan yang lapar lagi, itu memberi harapan kepada jiwa-jiwa yang terluka, dan itu adalah warisan yang jauh lebih besar daripada resep manapun.